Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Edan Channel. Pada kali ini saya akan mereview sosok seorang tokoh yang sekarang sedang viral di media sosial, terutama di YouTube, yaitu kepala desa atau Kuwu Saguling, Kecamatan Baregweg, Kabupaten Ciamis, Bapak Otong Gani, atau yang lebih dikenal dengan Kuwu Edan. Kenapa disebut Kuwu Edan? Ini merupakan julukan atau nama yang diberikan oleh seorang tokoh Jawa Barat dan tokoh nasional sekaligus YouTuber juga, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau KDM, Bapak Aing. Kuwu Edan ini menjadi viral karena video yang diupload oleh YouTuber kemudian oleh media massa berkenaan dengan bencana yang terjadi di Saguling, di mana ada satu kampung yang terjadi likuifaksi, ada pergeseran tanah, kemudian menelan korbannya korban materi, yaitu berupa rumah itu ambruk sebanyak 5 unit. Dari pihak pemerintah daerah atau dari dewan khususnya, ini seolah-olah tidak ada perhatian khusus gitu, sehingga Pak Kuwu Gani ini kemudian marah-marah dan marah-marah khususnya kepada anggota dewan di daerah di Kabupaten Ciamis, yang mencontohkan bahwa seharusnya dewan itu seperti Haji Udin atau Kang KDM itu. Dan kemudian ini ditonton oleh kru atau oleh KDM-nya langsung, kemudian KDM datang langsung. Memang sosok Kuwu Edan ini di samping lihat, kalau kita melihat kondisi rumahnya itu sangat sederhana, berbeda mungkin dengan kebanyakan para kepala desa. Kemudian Otong Gani ini juga ketika menyalurkan bantuan itu tidak ada potongan, apakah itu BLT atau BPNT, dan beliau juga protes sampai ke Menteri Sosial karena ternyata data penerima bantuan sosial dengan berbagai jenisnya itu masih ditemukan orangnya itu saja, sementara yang harus menerima, yang seharusnya mendapatkan bantuan itu justru malah sebaliknya, itu tidak mendapatkan, sehingga Pak Kuwu Edan ini terjun langsung mengambil kebijakan orang itu harus mendapatkan bantuan. Nah, selain itu juga memang dikenal dekat dengan masyarakat, dengan pemuda atau dengan siapapun. Tidak hanya dikenal di Desa Saguling saja, tetapi Otong Gani ini juga dikenal di Ciamis, dan kepeduliannya terhadap masyarakat bukan hanya mengutamakan warga Saguling saja, tetapi beliau yang kesehariannya atau ketika misalkan melakukan perjalanan jauh selalu menggunakan mobil ambulan, yang ia akui bahwa ambulan itu mobil sebelahan atau merenan kosong lah gitu ya, tetapi itu digunakan untuk keperluan masyarakat. Nah, pernyataan beliau bahwa ketika dia melakukan perjalanan ke Pangandaran, kemudian di perjalanan menemukan orang yang mengalami kecelakaan, maka dia langsung menggunakan ambulan itu. Jadi semata-mata ambulan itu bukan hanya untuk sok-sokan atau apa gitu, tapi dia punya pandangan bahwa ketika menggunakan ambulan maka
satu saat misalkan ada kecelakaan, ada orang yang perlu bantuan, itu bisa segera ditangani. Dari bahasanya memang kasar karena itulah kesehariannya, karena dulunya itu Pak Kubu Edan ini adalah dalam tanda petik mungkin bisa dikatakan perang jalanan gitu. Tapi karena kepeduliannya kepada masyarakat dan dia diusung oleh warga masyarakat untuk mencalonkan kepala desa, beliau bersedia dan betul-betul waktu, tenaga, bahkan materinya itu diperuntukkan untuk masyarakat. Gaji bulanannya itu habis itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Untuk misalkan ambulan itu tidak ada operasionalnya sehingga menggunakan uang pribadi. Kemudian juga antar jemput majelis taklim itu juga sama menggunakan uang pribadi. Nah, inilah yang menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa pengabdian itu levelnya tidak harus di level atas, tapi di level sekelas kepala desa juga kalau digunakan secara optimal itu akan berdampak pada perubahan di masyarakat. Nah, sosok Kubu Edan ini menjadi viral lagi kemudian karena diundang oleh KDM, oleh Kang Deddy Mulyadi untuk datang ke Pakuan, kemudian sampai dibawa ke Jakarta, bahkan sampai ketemu dengan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo, yang mungkin jarang-jarang kepala desa itu bisa bertemu dengan Menteri Pertahanan. Dan ini menjadi suatu kebanggaan untuk warga Saguling, Kecamatan Baregbek, Ciamis, atau termasuk Jawa Barat, karena Kubu Otong ini menjadi inspirasi bagi kubu-kubu yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kepala desa, bagi kubu, agar bisa mencontoh. Tidak harus sama gitu. Yang penting prinsipnya adalah mensejahterakan masyarakat. Nah, di lain kegiatan juga ketika melakukan monitoring, Pak Kubu ini tidak mau kong kali kong. Ketika melakukan pembangunan infrastruktur, maka dia tongkrongin, dia pastikan bahwa speknya itu sesuai dengan RAB-nya. Gitu. Jadi tidak ada pengurangan material yang kemudian nanti dampaknya itu akan berdampak pada kualitasnya berkurang atau bahkan misalkan buruk, sehingga bangunan yang seharusnya misalkan untuk jalan itu diperkirakan diwajibkan itu untuk bertahan misalkan 5 tahun lebih, kalau misalkan ada pengurangan kualitas, maka ini juga akan menjadi rugi sehingga pembangunan akan terhambat. Kalau membaca atau melihat di akun YouTube, karena sekarang dia punya akun YouTube sendiri dan penontonnya serta subscribernya luar biasa gitu, berkembang tumbuh dengan cepat. Nah, kalau kita baca komen para netizen, ada juga yang menginginkan beliau bukan hanya sebagai kepala desa, tapi bisa menjadi bupati. Dan ini tidak menutup kemungkinan karena videonya selalu viral, kemudian ditonton oleh warga masyarakat banyak. Kemudian mungkin ini juga nantinya ketika misalkan pilkada itu akan dilirik oleh partai. Dan mudah-mudahan Pak Kubu ini tetap sederhana, dengan kesederhanaannya, dengan kepeduliannya terhadap lingkungan, itu akan tetap istiqomah apapun posisinya, apapun jabatannya. Biarkan nanti Tuhan yang mengatur langkah beliau. Oke, sekian.
dari saya. Selamat berjumpa kembali bersama dan channel dalam review tokoh yang lainnya.